Ya guys, ini kita mau review kolam yang baru selesai kita bikin kemarin. Kurang lebih makan waktu 1 bulan. Ini kolam minimalis kita bikin sekitar 1 bulan yang lalu, baru selesai sekitar ya 5 hari yang lalu lah. Kita lagi tes running air. Bisa dilihat sendiri kondisi airnya ini agak sedikit berbusa ya karena mungkin belum terlalu matur. Tapi ini sudah kita pasang air gunung. Ini kelihatan dingin sekali. Instalasi semua sudah terpasang, aerator, pompa sudah kita pasang semua. Ini untuk luas kolamnya 7 kubik ya. Jadi luas bangunan sekitar 7, sekian lah. Untuk air kemarin saya hitung tuh sekitar 5,8 lah. Hampir 6 kubik, kurang lebih hampir 6 kubik air untuk airnya. Ketinggian untuk air di kolam utama 1 meter, kemudian di chamber kita rata-rata di 1,2. Yuk, bisa dilihat sekeliling mas. Seperti yang biasa saya bikin, kolam-kolam kita itu basicnya kalau untuk minimalis customer rata-rata pengennya batu alam, ya udah kita bikinkan batu alam dengan bentuk yang minimalis kotak umumnya seperti ini sesuai dengan request. Oke, kita langsung cek aja untuk bagian chamber. Nah ini, Om, tolong Om. Pause ya. Pause ya. Pause ya. Untuk chamber kita pakai 4 chamber. Chamber yang pertama itu dari sana. Nah ini kita lagi mau ambil kayunya. Untuk kayu kita selalu pakai ulin ya. Kalau kayu untuk cover chamber. Oh ya, ini kita ada teori juga. Jadi pengalaman dari kita kalau banyak teman-teman pakai kayu, kenapa bisa belengkung gini? Karena nggak ada bantalannya. Nah kalau kita dikasih bantalan, ini namanya bantalan tuh, supaya tidak belengkung untuk di kayunya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini ada chamber 1 ya Mas Bangkit. Ini chamber 1 itu kita pakai apa kemarin apa Mas? Jari nelayan ya sama batu apung untuk pemberatan aja di atas. Saya naik ya, sorry ya. Ini agak pendek. Nah, ini bisa kita lihat sistemnya menggunakan double wall sama seperti yang lain. Kita matikan dulu biar kelihatan. Nah, mungkin agak jelas ya kalau dimatikan aerasinya. Ini double wall kita kemarin bikin kurang lebih untuk jarak ininya antara double wall dindingnya itu sekitar 7 cm per chambernya. Ketebalan double wall juga sama 7 cm di setiap chamber. Dan ketinggian satu chamber itu 120, 120, 110 dan di sini itu 130 cm karena chamber terakhir harus lebih dalam. Ini pipa fungsinya kalau buat kita pekos ya. Kalau pekos nanti kita tancepin karena di bawah ada keni yang menghubungkan ke bottom drain, 2 bottom drain 2,5 inch. Kita tancepin nanti kolam utama mampet. Jadi kita backwash dari situ. Kemudian dari sini lari ke chamber 2 dari 1, isinya batu apung. Batu apung bisa dilihat. Full batu apung ya Mas Bangkit ya kemarin. Iya. Batu apung di chamber 2 sama di chamber 3 kita tambahkan batu apung juga di atasnya oyster ya Mas. Oyster ya. Kemarin oyster ini full, batu apung cuma 10% kalau nggak salah di bawah tuh. Sisanya full oyster. Ya kita nyalain lagi supaya. Jadi ini aerasi kita bisa lihat menggunakan pipa setengah in. Dan stop kerannya. Nah, gede banget ya karena kita menggunakan Resun LP60. Nah, kita kontrol aerasi dari sini supaya bisa nyimbangin. Nah, untuk yang ada di kolam utama kita mati dulu. Oke, kita lihat ini di kolam utama kita menggunakan sistemnya sama dari seperti yang dulu. Untuk pengurasan dari chamber 1 ke chamber yang lain kita menggunakan satu ya, kita nggak paralel, satu-satu independen. Untuk yang chamber 1 ini kita pakai pipa sini 1,5 inch, ini chamber 2
sini, chamber 3 ke sini. Jadi kalau kita mau nguras ya kita tinggal naikin aja ke atas. Cet, nanti masuk baru kita tarik pakai pompa. Sini ada pompa khusus untuk nyedot. Pompa apa? Mana lupa ya Mas Bangkit ya. Di bawah sana. Jadi ini untuk arus. Ini untuk waterfall, ini untuk arus, semuanya dibagi dengan pipa 1 inch. Di bawahnya ada pipa 1,5 inch untuk nguras di paling bawah. Jadi memang keterbatasan lahan menjadi pertimbangan utama kita. Kenapa kita pakai sistem seperti ini? Karena lahannya terbatas. Orangnya minta ya bisa dilihat ada full taman. Jadi yaudah ini jadinya seperti ini. Bisa dilihat kolam utama. Kondisi air belum matur. Mungkin Mas Bangkit dari sini lebih bagus apa ya Mas? Nah, untuk kaca kita belum bahas. Kaca ini pakai temper 1,2 cm. Untuk ketebalan kaca 1,2, bahan menggunakan temper glass. Pemasangannya seperti biasa, kita nggak neko-neko. Acian 1:1 dengan pasir ya, padukan tapi mirip acian kalau kita sebut. Kita angkur paku kanan kiri supaya kuat dan kita silen. Untuk waterfall bisa dilihat sendiri. Nah, waterfall kita juga kemarin ini apa namanya? Kita juga pertimbangannya, bahasa saya. Kita juga pertimbangannya kemarin waterfall bingung ya Mas, mau dibikin lebar berapa karena ya tuan rumah minta ada sedikit dekorasi seperti di atas itu, ya udah kita bikin 1 meter lebih. Tapi kacanya ketemunya cuma 1 meter. Sudah. Hasilnya seperti itu, lumayan bagus, lumayan kencang. Untuk arus di bawah ada 2, pipa 1 in dikali 2. Untuk skimmer kita pakai 1 inch setengah. Bisa kelihatan nggak ya Mas arus dari skimmernya itu Mas? Nah, jalan kelihatan ya. Itu dari skimmer itu paling atas itu narik saking lumayan kenceng, jadi kotoran atas ini karena belum ada amonia, belum ada ikan ya, jadi mungkin belum banyak kotoran-kotoran yang dari bawah ke atas atau dari atas juga belum. Jadi ya untuk kolam paling gitu sih spek yang kita pakai. Sama standar untuk media juga kita selalu pakai yang sudah biasa kita pakai. Kemarin owner minta sekalian bikinkan taman, ya udah kita sekalian bikinkan taman. Boleh dilihat Mas Bangkit, mungkin minimalis lah ya, taman minimalis. Kita nurutin owner permintaan Mas, bikinkan taman minimalis, ada bukit-bukitan, ya sudah kita kasih bonsai dolar. Ini sampai sana lumayan bagus. Ini belum jadi, ada di keramik juga, jadi masih banyak kurang. Ya untuk kolam paling review seperti itu ya. Sekian. Karena ini review udah jadi, nanti kalau untuk tanya-tanya detail yang mau bikin kolam bisa nanti Japri hubungi nomor saya cantumkan. Nanti kalau mau tanya-tanya spek detail atau pembangunannya atau video-video pembuatannya kita juga punya, nanti kita kirimkan lewat WA. Yang berminat kami ada di wilayah Tegal, bolehlah kalau wilayah Tegal nanti bisa Japri kita obrolin. Oke, cukup sekian review kolam koi saya, terima kasih.